Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur akan menjalani sidang tuntutan hari ini. Ketiga hakim adalah Erintua Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim dengan 2 anggotanya, Mangapul dan Heru Hanindyo. Sebelum memasuki tahap penuntutan, selama beberapa bulan persidangan telah digelar dengan agenda pembuktian, salah satunya dengan menghadirkan Ronald Tanur sebagai saksi. Sebelumnya ketiga hakim didakwa menerima suap senilai 4,6 miliar rupiah untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya Esra, bagaimana jalannya sidang tuntutan ketiga hakim pada siang hari ini? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami para awak media masih menunggu di luar karena sampai sejauh ini persidangan belum juga dilakukan. Namun dipastikan persidangan untuk para hakim ataupun terdakwa hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini akan digelar di Pengadilan Tipikor dengan agendanya adalah mendengarkan tuntutan langsung dari jaksa penuntut umum. Adapun ketiga terdakwa yakni mantan hakim Pengadilan Surabaya, yakni diantaranya adalah Majelis Hakim atau Hakim Ketua maksud kami, Erintua Damanik. Kemudian juga ada Mangapul dan satu lagi Heru Hanindyo. Dan pemirsa, menariknya bahwa dalam persidangan sebelumnya sudah dilakukan dari agenda pembuktian, kemudian juga menghadirkan saksi mahkota, terkuak sejumlah fakta menarik, diantaranya bahwa ketiga terdakwa ini menerima suap bertotal 4,6 miliar. Tidak hanya itu, disebutkan juga bahwa para hakim ini tidak hanya hakim saja menerima suap, namun dari para staf Pengadilan Surabaya juga menerima suap bertotal 55 juta. Bahkan menariknya bahwa aliran dana tersebut diduga berasal langsung dari ibunda Ronald Tanur yang memberikannya melalui pengacaranya. Dan dari saksi mahkota juga menjelaskan bahwa para hakim sepakat untuk satu pintu menerima hasil suap yang diberikan oleh ibunda Ronald Tanur. Dan tentunya kalau kita melihat kilas balik dari kasus ini sudah mencuat sebenarnya dari tahun 2024, di mana kala itu publik geram dengan vonis bebas yang dijerat kepada Ronald Tanur, dan akhirnya dari pihak jaksa pun mengajukan kasasi dan kemudian MA mengabulkan kasasi tersebut, dan ini sekaligus menganulir putusan dari majelis hakim sehingga untuk pidana Ronald Tanur yakni dengan pidana 5 tahun penjara. Dan tentunya hari ini agendanya masih terus berlanjut, bergulir. Ini artinya kita akan sama-sama mendengar langsung tuntutan untuk 3 hakim tersebut karena sampai sekarang belum dimulai untuk persidangannya. Namun untuk diketahui para terdakwa ini juga diduga atau didakwa telah melakukan suap dan gratifikasi dan dijerat dengan pasal nomor 31 tahun 1999 atau mengerucut pada pasal 12, kemudian juga dari pasal 5 dan pasal 6. Jadi kita nantikan pemirsa seperti apa tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk masing-masing terdakwa ini. Kembali ke Anda, Sabrina. Ya Esra, lalu apakah ketiga hakim sudah hadir di pengadilan? Ya, Sabrina, seyogi aja persidangan ini kalau menukil langsung dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mulainya pukul 10 pagi. Tapi tampaknya para terdakwa ini ataupun 3 mantan hakim ini belum tampak dari tadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jadi kita masih sama-sama menanti untuk 3 terdakwa yang saya sebutkan namanya. Yang pertama Erintua Damanik, Mangapul hingga Heru Hanindyo yang sampai saat ini belum tiba di pengadilan ini. Bahkan untuk jaksa penuntut umum, kemudian juga hakim maupun sekali lagi para terdakwa belum tiba. Namun sekali lagi dipastikan tetap akan diberlangsungkan sidang mendengarkan atau dengan agenda mendengarkan tuntutan langsung dari jaksa penuntut umum untuk 3 terdakwa ini. Sabrina. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur.
Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarov Ricard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Ricard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelayanan jelang Hari Paskah. Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo menjenguk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Rutan KPK Jakarta hari ini. Dalam kedatangannya, Kardinal Suharyo didampingi langsung tim kuasa hukum Sekjen PDIP yakni Roni Talapesi. Selain Uskup Agung, kedua saudara Hasto Kristianto yakni Anastasia Rukmi Sabto Hastuti dan Edi Kristianto juga turut berkunjung lebih awal. Besukan Uskup kali ini dalam rangka pelayanan Prapaskah untuk Hasto dan juga para umat Katolik yang akan merayakan Hari Paskah atau Jumat Agung pada Jumat mendatang. Ada bermacam-macam alasan kenapa saya datang mengunjungi Pak Hasto, dan bukan hanya Pak Hasto tetapi teman-teman yang Katolik dan saya. Alasannya adalah itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan dari saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit. Gua nggak pakai mic, Bang. Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat kalau kenal dengan Paus Fransiskus, ketika masih sehat, kalau masa-masa Paskah begini pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara, selalu. Saya juga sebagai seorang pastor uskup di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai tanggung jawab seperti saya biasa mengunjungi itu di daerah wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Hasto Kristianto yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Harun Masiku hingga saat ini masih mendekam di rutan KPK karena perkaranya berlanjut di tahap pembuktian usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota pembelaan terdakwa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Faki Satrio, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa juru bicara tim hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah dalam kasus Harun Masiku sebagai saksi. Pihak Hasto Kristianto merespons pemeriksaan Febri Diansyah merupakan upaya kriminalisasi hukum. KPK memeriksa ex-jubir KPK Febri Diansyah dalam kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku sebagai saksi. Kedatangan Febri didampingi langsung rekannya Roni Talapesi pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih. Roni Talapesi mengaku menyayangkan cara-cara KPK yang terkesan mengkriminalisasi Febri Diansyah dalam hukum karena dirinya juga bagian dari tim Hasto Kristianto. Dan ketika saudara Febri datang ke KPK dengan sikap kooperatif, ketika menyampaikan kesediaannya malah disampaikan bahwa penyidik KPK telah cuti lebaran. Kami melihat bahwa ini adalah cara-cara ketidakprofesionalan dan ini adalah mengganggu proses dari seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Jadi kami meminta untuk KPK menghentikan cara-cara seperti ini.
cara-cara melakukan kriminalisasi terhadap tim hukum dari Mas Hasto Kristianto ataupun politisasi politik hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Sementara Febri Diansyah menyebut kedatangannya ke KPK sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum serta penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Jadi hari ini adalah jadwal ulang dari pemeriksaan sebelumnya, jadwal pemeriksaan sebelumnya yang tidak jadi dilakukan yang sebelumnya. Nah, makanya saya hadir ke sini tentu sebagai bentuk penghormatan ya, menghargai kelembagaan KPK dan saya datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi surat panggilan itu saya terima sekitar akhir minggu lalu ya, tertulis di sana panggilan terhadap saya dengan pekerjaan sebagai advokat dalam kapasitas sebagai saksi untuk dua tersangka. Febri Diansyah diperiksa untuk pertama kalinya dalam kasus Harun Masiku, meski dirinya juga merupakan tim hukum Hasto Kristianto yang ikut membela Sekjen PDIP itu. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Seto Pratomo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jatim dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Beginilah kondisi rumah mantan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti di kawasan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan anggota Ormas Pemuda Pancasila mengamankan lokasi usai penggeledahan dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah Senin siang. KPK diduga menggeledah kediaman Lanyala terkait kasus pengembangan penyelidikan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur dengan tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. KPK meninggalkan rumah kediaman Lanyala di Surabaya tanpa membawa bukti atau barang apapun. Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi. Nah, setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan Pak Kusnadi, tidak ditemukan dan tidak ada. Langkah selanjutnya dari pihak perwakilan dari Pak Lanyala sendiri seperti apa dengan langkah ini? Dan kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif, kalau KPK datang ya dengan surat tugasnya juga sudah ditunjukkan, ya sudah biarkan KPK menjalankan tugas. Kita tidak melarang. Oke. Tadi 2 rumah berarti yang digeledah, Pak? Ada 2 rumah yang diperiksa. Oke, yang dibawa ke KPK apa, Pak? Tidak ada. Ada berita acaranya. 2 berita acara rumah LL39 dan berita acara rumah yang di belakangnya semua sudah ada, menyatakan tidak ada barang ataupun rumah yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ada. Berapa lama Pak tadi kegiatan di dalam? Kurang lebih 2 jam. Berapa personel Pak dari pihak KPK? Kurang lebih antara 7 sampai 15 kalau ada. Mas Sambo izin, ini kan penggeledahan terkait kasus Pak Kusnadi. Ada hubungan apa Pak? Pak Kusnadi sama Pak Nyala? Tidak ada hubungan apa.